Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai dan menolong setiap aktivitas kita pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita awali dalam doa. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam jalan pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu rencana Allah itu indah. Tuhan sudah setiap kali mengingatkan dan membekali kita dengan kebenaran firman-Nya. Dan bahkan jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang rencana Allah itu indah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita dapat begitu saja untuk menerimanya? Mungkin hanya sebagai satu pelajaran atau satu masukan bagi kehidupan kita. Tapi realita apa yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita menginginkan satu bukti dalam kehidupan kita. Benarkah rencana Allah itu indah? Seringkali sulit bagi kita untuk menerima begitu saja. Mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Kita tahu sekarang, ya, sekarang ini kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di sini kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, setelah kita mengalami, kita baru dapat mengatakan kita tahu sekarang. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya kadang-kadang kita ragu-ragu, sebelumnya kadang-kadang kita kurang yakin. Apa benar Tuhan itu campur tangan di dalam sepanjang kehidupan kita? Apakah benar Tuhan itu secara aktif menyertai sepanjang kehidupan kita? Di sini kita dapat melihat, kita tahu sekarang, berarti apa? Setelah mengalami, baru dapat menyatakan kita tahu Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Inilah sifat manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita merasakan, menikmati, kita sulit untuk mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Namun setelah kita mengalami, kita baru dapat mengatakan bahwa sekarang ini kita tahu, artinya dengan sangat yakin kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, segala aspek kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apa yang kita kerjakan, Allah turut bekerja di dalamnya. Allah turut menolong, memberikan jalan bagi kita agar kita dapat melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak kita. Di sini dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Sebagai bentuk ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di sini dikatakan
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita jadi orang percaya, mungkin sudah sekian lama. Kita jadi orang percaya mungkin sudah sejak dari kecil. Sudahkah kita merasa terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Sudahkah panggilan itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar dapat memiliki satu percaya yang sungguh? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, di sini jelas dituliskan, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup kekristenan kita seringkali kita pun tidak terlalu yakin atas segala janji kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita ragu-ragu, seringkali kita mengalami kelemahan di dalam kita menghadapi berbagai masalah. Tapi pada pagi hari ini, puji Tuhan kalau Tuhan masih mengingatkan kepada kita. Inilah bentuk kasih Tuhan yang selalu menyertai dan menolong di sepanjang kehidupan kita. Kita harus tahu, jikalau pada pagi hari ini kita masih boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak ingin satu pun di antara kita mengalami kelemahan, kita hidup jatuh di dalam dosa, kita hidup jauh daripada Tuhan. Itu Tuhan sangat tidak menginginkan. Karena itu di sini dituliskan dengan jelas, Tuhan itu turut bekerja secara aktif bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di sini firman Tuhan menyatakan kepada kita bagaimana dengan kehidupan kita. Setiap kali firman Tuhan ingin mengoreksi hidup kita. Sudahkah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Sudahkah kita itu sadar bahwa Tuhan itu selalu turut bekerja di dalam semua aspek kehidupan kita? Inilah yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara Manarema yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Di sini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah boleh merupakan satu teguran bagi setiap kehidupan kita. Sudahkah kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan kita? Apa yang kita nikmati pada saat ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, semua itu ada di dalam rencana Allah yang indah. Semua itu ada di dalam penyertaan Allah yang indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma ini, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, ya tidak terkecuali. Dimanapun kita melakukan aktivitas kita, di situ Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini yang ditulis oleh Rasul Petrus. Di sini dikatakan orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu agar kita tetap taat kepada Yesus Kristus, agar kita boleh menerima segala apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Hidup kita dikuduskan dengan percikan darah Kristus, darah yang kudus, yang sanggup membersihkan segala rencana-rencana jahat kita, yang sanggup membersihkan segala dosa-dosa kita. Dan di sini dituliskan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan selalu memberikan satu himbauan bagi kita, agar kita boleh lebih memiliki kedewasaan rohani yang seturut dengan rencana Allah. Agar kita boleh lebih kita boleh hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Di sini dituliskan makin berlimpah di dalam kehidupan kita. Hingga kita boleh menikmati hidup yang penuh sukacita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Di tengah-tengah dunia pada akhir zaman yang penuh dengan segala berita-berita yang menakutkan. Keadaan ekonomi yang semakin hari semakin sulit, bencana alam, segala masalah yang menakutkan selalu terjadi di dalam kehidupan ini. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu campur tangan di dalam sepanjang aktivitas kita secara aktif bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah kita ini, orang-orang percaya, adalah orang yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Bukankah kita ini, orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perlu kita sadari, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, dan ini merupakan satu panggilan Tuhan, agar kita tahu, kita sadar, bahwa Allah itu turut bekerja di dalam semua aspek aktivitas di dalam kehidupan kita. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dalam situasi yang sesulit apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini lewat renungan Manarema yang singkat ini, saya percaya ada rencana Allah yang indah. Tuhan ingin menyempurnakan kehidupan iman percaya kita, agar kita boleh lebih taat kepada Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah masa depan kita. Yesus adalah pengharapan dalam kehidupan kita. Hanya satu-satunya yang dapat menolong dan dengan setia selalu memperhatikan hidup kita ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini ada rencana Allah yang indah. Bagi saudara yang sudah mendengar, bagi saya yang sudah menyampaikan, rencana Allah itu turun dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, agar kita boleh lebih tahu dan sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita boleh
menikmati semua rencana Allah itu, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera itu boleh semakin melimpah di dalam kehidupan kita orang percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setia dan pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kami. Bahkan jikalau pada pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu, sungguh Tuhan, Engkau begitu kasih. Engkau selalu menolong, Engkau selalu memperhatikan kehidupan ini. Untuk itu mari Tuhan, meteraikan firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, hingga boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, hidup di dalam rencana Allah yang indah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.